Halo semua, selamat datang di channel Star Movie. Kali ini kita akan menceritakan film asal Ukraina, yang berdasarkan kisah nyata, yang berjudul Sniper The White Raven tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang guru yang beralih profesi menjadi seorang sniper Ukraina, demi membalaskan dendam kematian istrinya yang dibunuh oleh tentara Rusia. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 2014 di kota Horlivka negara Ukraina, suatu malam seorang wanita yang sedang mengandung bernama Nastia, ia sedang membuat ukiran malaikat dari kayu dan menyusun bebatuan putih yang membentuk simbol perdamaian. Nastia tinggal di sebuah rumah dengan lahan kosong di sekitarnya, yang dibangun oleh suaminya sendiri yaitu Nicholas, seorang ahli matematika fisika ekologi dan juga bekerja sebagai guru sekolah. Mereka berdua menganut paham Pasifik yang artinya, menghindari konflik dalam bentuk apapun, apalagi peperangan. Selain itu mereka juga hidup menyatu bersama alam dengan membuat pembangkit listrik di rumahnya, dan jauh dari teknologi modern. Akan tetapi karena mereka ini berdarah asli Ukraina, mereka sering mengalami diskriminasi dari orang-orang Rusia di sekitarnya, seperti sebagian murid di sekolah yang tidak menghormatinya, juga reporter yang meliput rumah mereka dan menganggap kedua pasangan itu orang free. Semua ini terjadi karena konflik antara Ukraina dan Rusia yang mulai berkecamuk, dan pastinya berujung pada peperangan besar seperti yang kita tahu sekarang ini. Meski mendapat perlakuan yang kurang baik sebagai seorang Pasifik, Nicola dan Nastia tetap sabar dan menjalani hidupnya dengan damai. Keesokan paginya saat berangkat ke sekolah Nicholas sempat melihat dua tentara patroli Rusia, yaitu Seri dan temannya. Ternyata hari itu sekolah diliburkan karena konflik di kota Horlivka yang semakin parah. Nicola pun gercep kembali ke rumahnya karena khawatir dengan kondisi istrinya dan ternyata benar, terlihat Nastia yang dihajar habis-habisan oleh kedua tentara tadi karena dianggap seorang mata-mata. Nicola yang baru datang pun langsung dihantam dan rumah mereka pun dibakar habis. Ketika kedua tentara itu akan pergi dari sana, Nastia masih berusaha melawan dengan melempar sebuah batu. Lalu yang terjadi? Nicola yang sangat terpukul pun terus memeluk jasad istrinya Nastia yang sangat dicintainya, sampai keesokan paginya dia ditemukan oleh prajurit Ukraina yang akan membawa Nicola ke tempat yang lebih aman. Namun sebelum meninggalkan rumahnya, Nicola pun mengambil ukiran kayu malaikat buatan Nastia dan juga mengubur jasad istrinya. Sesampainya di markas tentara Ukraina, Nicola yang masih sangat terpukul dengan kematian Nastia pun ingin membalaskan dendamnya ke pasukan Rusia. Tanpa banyak pertimbangan, Pak Komandan di sana langsung menerimanya untuk dilatih sebagai tentara. Seorang ilmuwan yang juga Pasifik cinta damai seperti Nicola akhirnya melatih fisiknya dan juga belajar tentang persenjataan demi membela negaranya dengan nama barunya yaitu Raven atau burung gagak. Швиденько! Не затримаємось! Nicola pun terus berlatih dengan sangat keras bahkan di jam istirahat sekalipun, sampai akhirnya dibukalah pelatihan khusus untuk menjadi seorang sniper, dan beberapa orang yang berminat pun langsung diterima, kecuali Nicola yang ditolak karena dia seorang pasifis bahkan gak tahu cara memakai senapan. Nicola yang sudah berlatih pagi siang sore malam dengan lantangnya mengatakan, bahwa dia akan mendemokan bongkar pasang AK-47 hanya dalam waktu 20 detik saja, plus dengan menutup matanya. Ну що, воїн? Почали! Це буде смішно. Поздравляємо, 18 секунд! Dengan potongan rambut barunya, Nicola pun akhirnya diterima untuk berlatih sniper, tapi jelas Nicola yang tidak begitu mengerti tentang peperangan dan persenjataan seringkali bertanya ke kaptennya bernama Andre. Ketika penjelasan teori, Nicholas juga hanya diberikan rifle SKS yang lebih lemah dibandingkan punya teman-temannya, yaitu senapan Dragunov yang memang lebih dikhususkan untuk sniper, tapi itu bukan sesuatu masalah bagi Nicholas sang ilmuwan, yang dengan mudah memahami teori antara jarak objek dan jumlah titik yang terlihat saat di kelas. Meskipun awalnya tembakan Nicholas sering meleset,
pada akhirnya dia berhasil menembak sesuai target dan mendapatkan skor di atas rekan-rekan. Ти що? Це СКС, самозарядний карабін Сімонова. 40 і 800, 4,5. Непогано, Ворон. Код зелений. +3, Ворон. Berkat kerja kerasnya Mykola pun berhasil diterima sebagai seorang sniper, dan akan mulai bertugas membela Ukraina bersama teman-temannya yang juga lulus latihan, yaitu Klim dan juga Dunai. Tak lama setelah itu Mykola pun mendapatkan misi pertamanya, untuk merebut salah satu pos perbatasan yang diduduki oleh Rusia. Dia diminta berjaga di samping Kapten Andre dengan bersembunyi di tengah-tengah rerumputan. Ketika membidik dan siap menembak musuh-musuhnya, tiba-tiba datanglah mobil berisi 2 warga sipil yang identitasnya langsung dicek tentara-tentara Rusia, dan mereka berdua pun mulai disiksa. Setelah menunggu waktu yang tepat, Mykola dan Andre menembak semua musuh-musuh di sana dengan sangat cepat. Sayangnya masih ada satu musuh yang selamat dan langsung menyandera wanita sipil tadi. Tapi dengan tenangnya Kapten Andre berhasil menembak kepalanya musuh melalui jendela mobil dari jarak yang cukup jauh. Бойовик за спиною Зарученка. Mykola yang berhasil menyelesaikan misi pertamanya dengan sukses, langsung diberi selamat oleh Kapten Andre. Setelah bendera Rusia di pos diganti dengan bendera Ukraina, Mykola dan kawan-kawan pun kembali ke markas. Di lain tempat, Dunai dan Klim juga menjalankan misi dan sedang tiarap bersembunyi dari serangan musuh. Akan tetapi dari kejauhan terlihat tentara Rusia yaitu Seri, yang sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Setelah mengaktifkan perekam video dari sebuah kamera, Seri pun akhirnya menembakkan senapan snipernya. Meskipun Dunai berhasil selamat tapi naasnya Klim tewas tertembak. Di misi selanjutnya Mykola berangkat pagi-pagi bersama pasukannya, melewati kabut yang sangat tebal lalu memasang ranjau Moon 50 dan mulai bersembunyi mengeker pasukan Rusia. Ironisnya salah satu tentara musuh adalah si anak Rusia yang pernah membuli Mykola ketika dia mengajar. Karena berada di medan peperangan bagaimanapun misi harus dijalankan, Mykola harus bertindak tegas dan ranjau pun akhirnya diledakkan. Дистанція 120. Іван? Вам на зустріч, як прийняв? Setelah selesai berpatroli Mykola melapor pada Kapten Andre, dan mereka pun mengobrol. Ternyata Andre sudah berkeluarga dan terpaksa harus berbohong kepada kedua anaknya, jika Andre sedang dalam perjalanan bisnis padahal lagi berperang. Begitu pula dengan Mykola yang menunjukkan ukiran malaikat dari istrinya Nastia, yang telah meninggal saat mengandung. Beginilah gambaran peperangan yang beresiko tinggi dan banyak konsekuensi, di mana mereka harus kehilangan keluarganya atau kehilangan nyawanya sendiri. Di lain sisi, para tentara Rusia sedang mempersiapkan pasukannya yang terdiri dari beberapa truk juga mobil Barakuda dan diantaranya juga ada tentara yang membunuh Nastia yaitu Seri. Tak lama kemudian mereka semua pun mulai menyebar ke pos masing-masing, sedangkan Mykola yang sedang membidik beberapa tentara Rusia dari tengah rerumputan. Merasa melihat Seri, padahal salah orang, sudah jelas Mykola pun dikuasai amarah balas dendam kematian istrinya, yang telah dibunuh Seri, musuh yang membuat Mykola akhirnya menjadi tentara Ukraina. Meskipun Kapten Andre melarangnya untuk menembak karena masih banyak musuh di sekitar sana, tanpa pikir panjang Mykola pun langsung membidik dan menekan pelatuknya. Walaupun tembakannya kena, tapi area persembunyian Mykola dan Andre pun ketahuan, sedangkan di kejauhan Seri yang juga menggunakan snipernya, mencari sumber tembakan tadi lalu yang terjadi. Снайпер на 10 часов. Второй в секторе К4. Дистанція 2000. Kapten Andre tewas tertembak Seri, area persembunyian mereka pun langsung dibombardir dan untungnya Mykola berhasil menyelamatkan diri sambil membawa jasad Andre. Kembali ke markas, karena Nicholas sudah melanggar perintah dan asal tembak tanpa menganalisa situasi, Mykola pun diperintahkan komandannya untuk bertanggung jawab membunuh Seri.
setelah keberadaannya ditemukan oleh para intelijen, Mykola pun merasa sangat bersalah karena kecerobohannya. Kapten Andre pun tewas dan meninggalkan keluarganya. Я тебе викличу, і ти розберешся з цим. Setelah itu, Mykola melanjutkan misi mengalahkan beberapa sniper Rusia yang bersembunyi di tumpukan sampah dan di dalam gudang. Lalu beberapa hari kemudian komandan mengadakan rapat tentang bisnis selanjutnya untuk memburu seri yang diduga sedang berjaga di sebuah pabrik kimia, di mana dia telah menumbangkan 5 sniper dan 3 penembak bersenjata mesin Ukraina, juga menyebarkan video aksi penembakannya ke internet dengan tujuan untuk menjatuhkan semangat pasukan Ukraina. Menurut data intelijen di dalam sana terdapat 8 tentara Rusia termasuk seri. Komandan pun memerintahkan para pasukan untuk membunuh tentara Rusia yang berjaga agar Mykola bisa naik ke tower dan menyergap seri secara langsung. Serangkaian taktik tersebut harus dilakukan secara hati-hati, karena terdapat bahan klorin yang sangat mudah meledak di dalam pabrik kimia, di mana itu bisa membahayakan lingkungan sekitarnya. Позивний «Сірий». Вже 5 наших снайперів поклав. Чистити тільки підхід. Далі ворон полізе до. Misi memburu seri pun akhirnya dimulai. Para sniper Ukraina telah bersiaga beratus-ratus meter dari bangunan pabrik, sedangkan seri dan 1 sniper lainnya yang berjaga di dalam pabrik. Sementara itu, Mykola merangkak perlahan-lahan menuju pabrik dengan kostum lumutnya, dan sesampainya di sana 2 penjaga pun langsung dibunuh menggunakan pistol silencer. Lalu Mykola memberi kode ke pasukannya untuk segera mengambil posisi menembak pasukan-pasukan Rusia di luar pabrik di saat yang bersamaan. Sementara itu 1 prajurit Ukraina lainnya akan menembak secara asal-asalan sebagai pengalih perhatian, dan agar suara tembakan teman-temannya tidak terdengar. Lalu yang terjadi. Группа, доклад. Seri pun akhirnya sadar jika semua teman-temannya di luar sudah tewas, karena tidak ada yang merespon radionya sama sekali. Lalu temannya pun diminta untuk mengecek sekeliling gedung, sedangkan seri sendiri akan memeriksa keadaan dari atap gedung. Dan terlihat semua teman-temannya yang berjaga sudah tewas tertembak. Seri pun langsung meminta bala bantuan yang akan datang 10 menit lagi. Sementara itu dengan terus berjalan tanpa suara, Mykola pun menuju lokasi seri mengintai dan untungnya enggak ketemu dengan teman musuhnya. Betapa terkejutnya seri ketika kembali ke posisi snipingnya. Dia melihat ukiran malaikat milik Mykola yang ada di dekatnya sampai akhirnya. Setelah kematian seri dan temanya, Mykola pun langsung mengambil barang-barang seri yaitu jam tangan dan senapannya. Di lain sisi, pasukan Rusia yang datang membantu pun langsung diserbu para sniper Ukraina dari kejauhan. Dari area peperangan tadi, Mykola berjalan kembali ke bekas rumahnya dan berziarah ke kuburan istrinya Nastia, karena Mykola akhirnya berhasil membalaskan dendamnya. Akan tetapi meskipun tujuan awalnya hanya untuk menewaskan pembunuh istrinya tercinta, Mykola masih terus melanjutkan karirnya sebagai sniper demi membela negaranya Ukraina hingga saat ini. Нехай ще побуде зі мною. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita film ini, nampaknya Mykola termasuk golongan pasifisme yang pragmatis meski awalnya Mykola dan istrinya menolak perang. Tetapi keadaan negaranya menuntut dia untuk menjadi seorang pasifis pragmatis. Meski berat, tetapi itulah keadaan yang harus dijalani oleh seorang Mykola. Hal ini juga menjelaskan pertanyaan di awal film ini, apakah benar peperangan memang budaya manusia? Jawabannya tidak. Sebab melalui film ini kita dapat mengetahui bahwa masih banyak orang-orang di dunia ini yang cinta akan perdamaian dan budaya damai. Adapun pada akhirnya mereka harus terbawa pada suatu konflik atau peperangan itu bukan karena keinginan dirinya, tetapi kondisi atau sistem sebuah negara yang menuntut orang menjadi pelaku kekerasan. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.